Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan mempresentasikan konsep-konsep yang telah kami buat, yang telah dikirim di grup. Kami akan mempresentasikan konsep kami satu persatu, dan secara berurutan dimulai dari Mas Ilham Aldiansyah terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Ilham, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Aldiansyah. Di sini saya akan membicarakan tentang konsep saya tentang ambient air monitoring. Alat ini berfungsi untuk mengukur kualitas udara yang ada pada daerah tertentu. Ada berbagai tempat yang dapat diukur dengan menggunakan alat ukur ini. Sebut saja di pusat kota, kualitas udara yang dimasukkan adalah kualitas udara ambien lokal, di mana udara yang ada di satu tempat dapat memiliki kualitas yang menurun diakibatkan oleh sejumlah faktor. Misalnya adanya kendaraan diesel ataupun karena udara bercampur dengan emisi pembangkit listrik. Satu udara yang dapat dipantau melalui alat ini adalah partikulat, sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon, dan nitrogen dioksida. Alat ini berhubungan dengan usaha pemantauan lingkungan. Misalnya adalah pemantauan kadar debu di udara di daerah pertambangan. Pemantauan lingkungan yang dilakukan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan lisensi. Sebagai institut pemeliharaan lingkungan juga untuk mendapatkan izin kondisi perencanaan lingkungan. Di Indonesia, pemerintah menunjukkan konsen mereka terhadap upaya pemantauan lingkungan, termasuk salah satunya adalah pemantauan kualitas udara. Mungkin sekian dari saya. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan jika ada yang ditanyakan atau ingin mengkritik atau memberi saran kepada konsep yang telah dipresentasikan oleh Mas Ilham tadi. Silakan. Adakah yang ingin bertanya? Oh, baiklah. Kalau begitu saya akan yang bertanya. Untuk Mas Ilham, Ya, saya akan mengajukan satu pertanyaan. Berapa kualitas kategori udara dari yang baik sampai yang berbahaya? Ya, itu. Untuk kualitas udara yang baik adalah dari 0 sampai 50 dan sedang untuk 51 sampai 100. Yang tidak sehat 101 sampai 199. Yang sangat tidak sehat 200 sampai 299. Dan yang berbahaya lebih dari 300. Udah itu. Baik Mas Ilham, terima kasih atas waktunya. Baiklah, kita akan lanjut ke konsep berikutnya yang akan disampaikan oleh Mas Tito Tama Glorison. Silakan Mas Tito, bisa dimulai presentasinya. Bentar Mas, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Tama Glorison. Saya pikirkan, yaitu membuat robot atau suatu alat yang bisa memijat orang. Karena di Indonesia kebanyakan masyarakatnya adalah pekerja lapangan, dan dengan adanya alat pijat atau robot yang bisa memijat, semoga bisa membantu masyarakat. Jadi konsep yang nanti akan membuat robot atau alat yang bisa memijat orang, atau bisa juga ya seperti kursi duduk, dan jika ada seseorang duduk di kursi itu nanti akan merasakan pijatan yang bisa bikin orang tidak merasa badannya sakit-sakit lagi. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata atau konsep saya kurang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, apakah ada pertanyaan atau saran ataupun kritik yang untuk konsep yang disampaikan oleh Mas Tito tadi? Mau bertanya Mas aku, Mas. Ya, silakan. Silahkan. Untuk menggerakkan robot itu menggunakan remote apa gimana itu, Mas? Nanti udah ada programnya sendiri, Mas. Jadi tidak usah Jadi menggunakan remote. otomatis. Ya, otomatis. Oh, ya, makasih. Sama-sama, Mas. Mau tanya, Mas. bertanya, Pak. Ya, Mas, silahkan. Faisal Itu dulu, Mas. apa? Mas tadi kan membuat alat pemijat untuk manusia ya. Terus apa Ya, Mas. inovasi jenengan itu apa bedanya dengan kursi pijit yang ada di pasaran sekarang? Perbedaannya apa? Perbedaannya nggak cukup banyak sih, Mas. Ya, kalau yang robot kan kita tidur bentar dipijit. Kalau yang guru tinggal duduk aja. Ya, bagaimana? Apakah sudah menjawab dari pertanyaan tadi atau ada sanggahan lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu mau membuat robot pemijat otomatis, itu berarti manusia tergantikan ya, Pak? Atau masih ada pergantian dengan robot itu, pemijat? Nggak kedengeran soalnya. Nggak kedengeran ya, Pak? Ya, suaranya muncul, Mas. Bentar-bentar, tak ambil handset. Atau saya teruskan pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Mas Denny tadi itu, apakah peran manusia akan tergantikan apabila robot pijat tersebut bisa diaplikasikan di kehidupan? Ya, kurang lebih begitu pertanyaan dari Mas Denny tadi. Gimana? Enggak, Mas. Kan kita cuma bikin kan. Ya, cuma gantung orangnya masing-masing, Mas. Robotnya ada yang dikendalikan oleh manusia begitu ya. Jadi peran manusia masih ada begitu ya, Mas. Ya. Ya, bagaimana? Apakah sudah cukup dari Mas Tito? Mas Tito, halo? Ada suaranya? Oh, baiklah, kalau begitu langsung kita lanjut saja ya, agar tidak terlalu lama. Terima kasih Mas Tito. Dan selanjutnya ada konsep yang akan disampaikan oleh Mas Denny Setiaji. Silakan Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiaji. Seiring berkembangnya zaman modern ya, konsep saya ini sih terinspirasi dari film Iron Man, yaitu Jarvis. Jarvis adalah singkatan dari Choose a Rider Very Intelligent System, dan itu adalah asisten pribadi virtual yang sangat mutakhir buatan Tony Stark pada film Iron Man itu. Teknologi Jarvis sendiri adalah teknologi kecerdasan buatan yang bisa mengontrol berbagai hal seperti perangkat rumah,
perabotan atau sebagai teman ngobrol. Konsep asisten pribadi ini berbasis kecerdasan buatan yang simpel yang bisa dijalankan di rumah, mirip Jarvis dalam film Iron Man. Itu sih Pak konsep saya. Apa ada saran, kritikan? Silakan bila ada pertanyaan atau kritik dan saran, silakan bisa disampaikan. Saya beri waktu. Baik, Mau gimana? memberi Oh. tambahan. Mungkin Oh iya, iya. konsep dari Mas Denny itu sekarang sudah mulai dikembangkan oleh Google melalui Google Assistant dan dikembangkan dengan perangkat yang namanya Google Home. Mungkin tambahan dari saya itu Mas. Mungkin yang lain mau mengasih tambahan atau kritik dan saran monggo. Ya, silakan masih ada waktu untuk melontarkan pertanyaan atau kritikan dan saran. Sebelum saya lanjutkan, cukup ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih untuk Mas Denny Setiaji. Sangat menarik sekali konsepnya. Oke, kita lanjut ke konsep yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mas Aldoni Naufal. Halo Mas. Silakan untuk menyampaikan konsepnya, Mas Aldoni Naufal. Halo. Oke, karena Mas Aldoni tidak menanggapi, saya langsung lanjut saja ya. Selanjutnya, silakan untuk Mas Faisal Wahyu Prayoga untuk menyampaikan konsepnya. Silakan. Makasih Mas. Perkenalkan nama saya Faisal Wahyu Prayoga. Dan saya akan di sini saya memiliki konsep yaitu membuat alat untuk menyiram tanaman otomatis berbasis IoT. Sebentar Mas. Di sini saya akan mengembangkan alat untuk menyiram tanaman otomatis yang menggunakan water valve flow, yaitu untuk sebagai keran otomatis di elektronika. Lalu sensor kelembapan tanah untuk mengukur tingkat kelembapan tanah. Semua itu terkoneksi dengan menggunakan microcontroller Arduino, sehingga akan mendapatkan dan yang terhubung di microcontroller Arduino itu akan diproses oleh microcontroller yang dipasang yang menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence, sehingga mendapatkan hasil apakah tanaman itu perlu disiram atau tidak. Lalu alat tersebut dipantau dan dikontrol menggunakan sistem IoT atau Internet of Things, sehingga dapat terhubung ke internet rumah, lalu dapat dikontrol menggunakan Android ataupun laptop. Lalu semua sistem itu dapat hidup atau dapat berjalan dengan sesuai fungsinya menggunakan energi dari panel surya yang menjadi energi utama dari alat tersebut, sehingga alat tersebut memiliki efisiensi yang tinggi karena tidak membutuhkan energi dari luar.
Mungkin itu konsep dari saya, mungkin ada tambahan atau pertanyaan ataupun kritik dan saran, saya persilakan. Baik, silakan bagi yang mau bertanya atau memberi kritikan dan saran kepada konsep dari Mas eh, Faisal Wahyu Prayoga tadi. Silakan, saya beri waktu untuk bertanya. Adakah yang bertanya, teman-teman? Bertanya, Mas. Silakan. Jadi alat itu menggunakan sensor ya, Mas ya? Atau gimana? Ya Mas, menggunakan sensor semua Mas. Sensor apa, Mas? Yang pertama menggunakan water flow sensor, itu mengukur air yang mengaliri ke alat itu untuk menyiram. Yang kedua yaitu menggunakan sensor suhu untuk mengukur suhu di sekitar alat tersebut. Yang ketiga menggunakan soil sensor atau menggunakan sensor kelembapan tanah. Yang keempat menggunakan sensor kelembapan udara, Mas. Sehingga dari hasil dari sensor itu akan diproses menggunakan artificial intelligence sehingga mendapatkan hasil apakah apakah alat itu bekerja untuk menyiram tanaman atau tidak. Oke, Mas, makasih. Oke, cukup ya. Cukup satu pertanyaan saja karena kita juga mengejar waktu. Oke, terima kasih Mas Faisal. Selanjutnya ada konsep dari Mas Seta Aji Hendra Tanaya. Silakan Mas Seta Aji untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Seta Aji Hendra Tanaya. Dan di sini saya akan menyampaikan konsep rekayasa saya. Sebentar. Konsep rekayasa saya yaitu gelas yang dapat mengubah suhu minuman. Gelas tersebut akan terkoneksi dengan smartphone dan dapat mengubah suhu minuman dari menjadi panas atau menjadi dingin. Akan ada aplikasi untuk mengatur suhu tersebut. Kita dapat mengaturnya dengan membuka aplikasi dan mengatur ke suhu yang kita inginkan. Gelas ini dapat menjaga suhu dalam keadaan yang lama, sehingga tidak perlu takut kopi kita menjadi dingin atau tidak perlu repot memasukkan minuman kita ke kulkas agar menjadi dingin. Sekian dari konsep saya. Apakah ada kritik dan saran? Mau tanya, Pak? Silakan. Ya, silakan. Ya. Apa itu seperti thermostat? Ya mungkin sama kerjanya, cuman ini kan mengubah suhu minuman itu dari kita inginnya menjadi panas atau dingin. Jelas kah? Oh iya, jelas, Pak. Baik, bagaimana? Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Mau tanya Mas, Ya. Silakan. ada penjelasan lebih detail dari alat itu enggak? Misalnya manasinya menggunakan seperti apa, dinginnya juga seperti apa, ada yang lebih detail enggak penjelasannya? Ya, nanti kan kita mengaturnya di aplikasi. Kita mengatur suhu yang kita inginkan, misalkan dingin min 5 derajat atau panas 100 derajat gitu. Gimana? Apakah cukup menjawab? Sudah Mas.
baik. Oke lah, kalau begitu terima kasih Mas Zeta Aji atas konsep yang telah dipresentasikan. Aldo tadi gimana Mas Aldo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alduni Navali Somiartono dengan NIM D400 2026. Untuk tugas konsep rekayasa kali ini saya memikirkan tentang konsep sensor, pembuatan sensor pada sepeda motor atau mobil dan juga mobil. Dan sensor ini dapat mengecek kerusakan atau gangguan pada mesin sepeda motor atau mobil. Dan sensor ini akan sinyal pemberitahuan akan dikirim melalui smartphone. Jadi kita memikirkan sensor ini disambungkan kepada smartphone atau jadi kita juga membuat sebuah aplikasi untuk menyambungkan sensor ini, untuk menyambungkan kita kepada sepeda motor atau mobil yang kita miliki. Dan dengan sensor ini dan aplikasi ini kita dapat mengecek kerusakan atau gangguan pada sepeda motor. Untuk alat dan bahan belum terpikirkan, baru konsepnya seperti itu. Dan cukup itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu yang terakhir konsep dari saya akan saya presentasikan. Oke, sebentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naftali Wirjawan Barunadewa. Konsep yang saya bawa ini adalah sebagai mempermudah kehidupan. Saya memiliki konsep untuk membuat kursi roda yang bisa dikendalikan dengan gerakan anggota badan. Karena tidak semua orang yang duduk di kursi roda itu bisa menjalankan dan mengendalikan kursi roda yang dinaikinya. Misalnya, kendali kursi roda yang menggunakan gerakan kepala. Sensor ditempel ke kepala, lalu pengguna dapat menggerakkan kepala ke depan untuk menggerakkan kursi rodanya maju atau menolehkan kepala ke kanan untuk menggerakkan kursi rodanya belok ke kanan. Dan gerakan-gerakan yang sebagainya. Hal ini bisa dilakukan dengan memodifikasi kursi roda konvensional, menambahkan motor penggerak, dan sistem kontrol yang sesuai dengan spesifikasinya. Saya pikir ini bisa mempermudah pengguna untuk mengendalikan kursi rodanya dalam keterbatasan. Saya pikir cukup dari konsep saya. Adakah pertanyaan, kritikan, atau saran? Silakan. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah itu berbahaya, Pak? Oh, tentu tidak. Karena ada sistem proteksi juga. Misalnya, ada tembok di depan, ada sensor yang bisa mendeteksi tembok agar kursi rodanya tidak menabrak tembok, atau misal ada tangga, ada sensor yang mendeteksinya juga agar tidak terjadi kecelakaan yang membahayakan pengguna. Jadi full sensor untuk pergerakannya. Oh, itu sensornya berbentuk helm ya, Pak? Lebih ke seperti ditempel di kepala gitu. Ya, jadi nggak kayak helm sih, nggak sebesar helm, tapi cukup ringan untuk ditempel di kepala atau di anggota badan yang masih bisa memungkinkan untuk mengendalikan. Jadi tidak harus di kepala. Gimana? Adakah yang ingin memberi saran lagi atau bertanya? Ya, kalau begitu saya rasa cukup ya, teman-teman.
Oh, Mas Aldon keluar lagi. Kalau begitu tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja. Terima kasih atas waktunya untuk telah bisa join di pertemuan kali ini. Semoga konsep-konsep yang kalian presentasikan tadi bisa menjadi terwujud untuk memudahkan kehidupan dalam sehari-hari kita. Cukup sekian. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.